Scorpio, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Pencerahan atau nasihat apa untuk Scorpio di bulan November 2021? Hujan lagi di sini, guys. Sekarang hampir tiap malam hujan. Mudah-mudahan suaranya nggak terlalu mengganggu ya. Suara hujan di luar maksud gua. Soalnya kalau hampir tiap malam hujan, ntar readingannya nggak kelar-kelar nih. Hari ini rencananya bikin untuk Scorpio, terus Sagittarius sama Pisces ya. Oke, sekali lagi nasihat untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Fokus on your blessing. Fokuslah pada berkat yang kau terima, katanya. Jadi mungkin beberapa Scorpio di luar sana di bulan November 2021 ini masih banyak yang gak suka bersyukur ya. Apa-apa ngeluh gitu ya, hujan ngeluh kayak gua nih. Iya, gua Scorpio Moon soalnya. Hujan ngeluh, panas juga ngeluh, macet ngeluh, nggak macet juga ngeluh, apa-apa ngeluh gitu ya. Macam-macam peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari banyak banget dikeluhkan mungkin sama Scorpio-Scorpio di luar sana. Jadi untuk November ini kamu akan diperkaya setiap hari agar kamu bisa berbuat kebaikan atau bermurah hati setiap hari. Tapi yang jelas kita harus bisa senantiasa bersyukur atas situasi apapun, dalam kondisi apapun, dengan menghitung berkat-berkat kecil ya, mulai dari bangun mungkin ternyata mata masih bisa terbuka, dalam keadaan sehat nggak demam, itu kan hal-hal bisa disyukuri ya. Itu yang dibilang menghitung berkat, agar kita bisa menghargai hal-hal kecil sehingga berkat itu akan datang semakin lama, semakin besar, semakin hari semakin banyak. Ya kurang lebih begitu deh Scorpio, kata your angel, pesan untukmu atau nasihat untukmu di November 2021 ya. Kita lanjutkan ke tarot yang ditunggu-tunggu. Kita akan ambil 3 kartu, 1 kartu untuk recent past atau kejadian yang baru-baru ini terjadi belum lama. Kemudian ada kartu untuk current situation, yaitu energi yang ada ketika kalian menonton video ini sekarang, now. Kemudian 1 kartu untuk possible future outcome untuk mencari tahu kira-kira apa yang akan terjadi di masa depan. Who knows? Siapa yang bisa tahu apa yang terjadi di masa depan? Walaupun kita sebenarnya co-creator ya untuk our future gitu ya. Jadi kalau misalnya di masa depan aku adalah orang yang sukses gitu ya. Sukses memang beda-beda parameternya. Katakanlah kamu sukses itu versimu itu punya banyak duit. Ya berarti harus dari sekarang kamu harus rajin mengumpulkan duit dong, rajin bekerja gitu kan. Itu artinya co-creator ya. Kita yang menciptakan masa depan kita, bukan tarot reader yang menciptakan masa depan kamu ya, bukan aku. Oke Scorpio, kita bagi 3 kartunya. Apa ini? Aku merasa berat di dadaku. Iya berat. Ada Seven of Swords di sini. Ada orang yang merasa terpenjara, padahal siapa coba yang mempenjarakan dia? Ada orang yang ngerasa seolah-olah tidak bisa bergerak, stuck, padahal itu hanya ada dalam pikirannya. It's only in your mind katanya. Oke, 1 kartu untuk situasi di masa lalu, recent past, baru-baru ini terjadi untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Thank you. Ada 8 of Cups. Kemudian 1 kartu untuk current situation atau situasi yang terjadi saat ini. Thank you. Ada King of Pentacles, 1 kartu untuk possible future outcomes atau kemungkinan yang akan terjadi di waktu mendatang. Oke, The Magician. Overall energy adalah the 10 of Wands. Ada sesuatu yang berakhir di sini. Aku kalau ngelihat 10 selalu aja pikirannya ada sesuatu yang ending. Ya. Jadi sebenarnya 10 of Wands ini ngomongin tentang beban berat yang ditanggung. Ya. Cuman kalau memang dia minor arcana sebelum masuk ke Page, Knight, dan ke King, angka 10 adalah angka terakhir.
closing, penutupan ya. Jadi ada satu ending di situ, ada yang berakhir di situ. Kalau misalnya energinya adalah Wands, itu adalah beban berat ya. Tapi kalau Wands ini lebih ke arah pemikiran sebenarnya, bukan beban yang benar-benar ada di tanggung secara fisik gitu ya. Tapi memang pikirannya suka kemana-mana, suka mikir yang aneh-aneh, suka mikir yang terlalu jauh, lompat-lompat gitu, mikir ke masa lalu, lompat lagi mikir ke masa depan, lompat lagi ke masa lalu, lompat lagi ke masa depan. Buntut-buntutnya kayak lagi terpenjara. Itu dia Ten of Wands ya. Hanya saja kabar baik untuk kita semua, jika dia dalam bentuk 10, itu artinya sudah berakhir ya. Tidak lama lagi akan berakhir. Itu adalah hidden energy atau the bottom of the deck tadi yang aku tarik kartunya. Tentang overall energy yang ada di readingan di spreadingan kali ini untuk Scorpio di bulan November ini. Banyak Scorpio di luar sana yang akan mengakhiri beban pikirannya. Ingat ya, beban pikiran, bukan beban beneran. Oke, di posisi recent past atau kejadian yang baru-baru ini terjadi ada Eight of Cups, embracing the unknown. Itu kalau bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesianya itu menghadapi sesuatu yang tidak pasti. Ya, jadi Eight of Cups ini sebenarnya ada sesuatu yang pasti, ada 8 cups berwarna emas di situ, itu pasti. Tapi ada seseorang yang memilih untuk meninggalkannya. No, aku nggak mau yang itu. Aku mau pergi ke sana, kesananya entah kemana, nggak jelas. Tempatnya di mana nggak jelas. Di sana ada apa juga nggak jelas. Tapi aku mau pergi. Karena yang 8 ini kurang lebih tidak bisa memuaskanku, gitulah ya. Ini kan ada 8 cups, tapi ada orangnya malah ngelihat ke arah lautan itu kayak meraba gitu, kayak mati lampu terus dia masih meraba-raba gitu ya. Postur tubuhnya itu kayak meraba. Itu dia embracing the unknown, mencoba menghadapi atau mencari sesuatu yang tidak diketahui dengan penuh keberanian tentunya. Ini sebenarnya kartu yang sangat positif sekali. Kalau memang ada situasi yang sudah tidak serving kita lagi ya, artinya tidak bisa membuat kita menjadi versi terbaik diri kita, itu sebaiknya ditinggalkan walaupun berkilauan ya, walaupun itu terlihat glowing ya, kayak emas dari cup ini yang ada 8 ini. Sebaiknya ditinggalkan dan cobalah untuk keluar dari zona nyaman, mencari sesuatu yang baru. Siapa tahu di situ ada yang lebih baik untuk kamu ya kan. Itu di posisi energi masa lalu yang baru-baru terjadi ya. Kalau di posisi energi saat ini aku ngelihat ada King of Pentacles. Ada orang yang punya strategi yang baik sekali untuk mencari pundi-pundi, untuk mempergemuk rekening banknya, memperluas tanah garapannya mungkin, atau memperbanyak followersnya. Kalau dia itu YouTubers atau selebgram gitu ya, dia punya strategi yang bagus. Tapi intinya kalau King ini muncul, baik itu di Pentacles atau di Wands atau di Sword atau di Cups, itu adalah strategi ya yang jago, yang mantap, yang keren gitu ya untuk mencapai tujuannya. Oke. Di energi possible future outcome, kemungkinan yang akan terjadi di masa depan, ada The Magician. Ini adalah orang yang bisa mewujudkan pikirannya menjadi kenyataan. Contohnya gampang aja sih, nggak susah-susah kalau The Magician ini. Misalnya dia pengen lulus jadi PNS, katakanlah seperti itu. Jadi dia tuh ngumpulin soal-soal tes CPNS, jadi dia mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya. That's The Magician, oke? Jadi jangan pikir The Magician itu bla 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 pakai mantra jadi enggak. Kalau di cerita tarot, The Magician itu dia bisa merealisasikan apa yang dia pikirkan. Sebenarnya kalau kita sudah tahu apa yang ada di pikiran kita, kita bisa dengan mudah merealisasikan. Cuman sekarang ini kebanyakan orang nggak tahu dia maunya apa. Jadi kalau misalnya tadi contohnya satu sukses saja, sukses, kamu mau sukses ya, suksesnya yang kayak gimana? Kalau ada yang tanya dia bingung, yang gimana ya? Ada yang bilang sukses itu ketika menikah, punya suami, punya istri, punya anak, happy family. Ada orang yang bilang sukses itu kalau karirnya mencapai puncak gitu ya. Ada yang bilang kalau punya banyak duit, mau dari merampok, babi ngepet, apa segala macam, terserah, yang penting punya banyak duit. Kan itu macam-macam ya standar suksesnya. Nah itu kalau kita seandainya sudah tahu kita mau jadi apa, sebenarnya merealisasikan itu jauh lebih gampang. Itu dia ya, proses merealisasikannya itu yang disebut sebagai energi The Magician. Oke, kita akan coba klarifikasi The Eight of Cups, embracing the unknown, pergi mencari sesuatu yang tidak pasti. Scorpio, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Kenapa kamu mencari sesuatu yang tak pasti? Bukankah lebih enak kalau punya yang pasti-pasti aja, pasti pas gitu misalnya.
Let me clarify the Eight of Cups on the recent past for Scorpio November 2021. Oke, jadi The Eight of Cups diklarifikasi dengan The Magician lagi. Kemudian ada Seven of Swords dan ada Six of Swords. Aku ngerasa di masa lalu, kejadian yang baru-baru yang terjadi belum terlalu lama, ada beberapa Scorpio di luar sana yang memang sedang menanggung beban yang besar ya. Kalau ini tadi dia endingnya itu di pikiran, karena ini adalah Wands. Kalau yang aku lihat di sini klarifikasi untuk Eight of Cups, beban itu real, nyata ya, karena ada energi Swords di sini. Mungkin dia itu kayak tulang punggung keluarga ya, pencari nafkah utama di keluarga. Saat ini berada di luar negeri ya, bukan di Indonesia, mencari nafkah yang pastinya ya, untuk menafkahi keluarga. Karena memang kehidupan di sini mungkin ya memang berat ya, jadi banyak beban yang harus ditanggung, mau nggak mau memang harus pergi, embracing the unknown. Di beberapa waktu yang lalu, belum terlalu lama. Jadi ada beberapa skenario yang aku lihat di sini, tapi intinya ada seseorang yang memang menanggung beban berat ya. Beban apapun itu bisa macam-macam ya. Yang jelas itu yang membuat dia terpaksa harus meninggalkan suatu situasi tertentu dan kemudian mencoba untuk mencari sesuatu yang sebenarnya dia tidak tahu apakah akan berhasil atau tidak. Tapi yang jelas gue harus keluar dari beban ini. Nggak bisa gue duduk diam aja juga nggak bisa. Nggak ada kemajuan, nggak ada tanda-tanda gue akan lepas dari beban ini. Daripada diem, mending gue kayak mengadu nasib gitu ya. Kalau beruntung beruntung, kalau enggak ya nanti deh dipikirin di sana gitu. Yang jelas ini energinya energi nekat yang aku lihat di kejadian beberapa waktu yang lalu, belum terlalu lama, dengan harapan yang sangat tinggi ya, karena The Magician muncul lagi di sini. Dan aku rasa harapan tinggi itu yang menjadi semacam bahan bakar untuk dia punya keberanian untuk mencari sesuatu yang belum pasti. Itu yang penting, nggak diem gitu ya, yang penting nggak terbebani setiap hari seperti itu. Sementara kalau Six of Swords ini energinya kurang lebih sama dengan Eight of Cups ya, sama-sama pergi dengan nekat. Yang penting jangan diam, bergerak, karena masih banyak yang harus ditanggung jawab ya, kurang lebih seperti itu ya. Kita coba klarifikasi The King of Pentacles. Apakah ini energi yang sama dengan Scorpio atau ini energi orang baru? Oke, jadi The King of Pentacles itu diklarifikasi dengan The Three of Wands, kemudian The High Priestess, dan ada The Nine of Wands. Oke, di energi sekarang aku ngerasa ada satu ilmu yang dipelajari oleh sebagian Scorpio di luar sana. Bisa dikatakan ilmu karena ada High Priestess di sini. Ada yang memberikan petunjuk kepada mereka tentang bagaimana caranya untuk meraih apa yang mereka inginkan. Di sini adalah King of Pentacles ya. Aku juga ngerasakan di energi saat ini kamu Scorpio mendapat bantuan dari berbagai pihak ya. Bisa jadi dari sahabat, bisa jadi dari keluarga, atau bahkan orang yang baru kamu kenal di situ ya. Misalnya kamu mendatangi tempat baru, kamu baru kenal dengan mereka, tapi mereka itu membantu kamu. Mereka itu respect sama apa yang terjadi dalam hidupmu ya, ketika kamu mungkin bercerita kondisimu seperti apa sebelum akhirnya kamu tiba di tempat itu, apa yang kamu lakukan di masa lalu sebelum akhirnya kamu memutuskan untuk meninggalkan itu dan mencari sesuatu yang lebih baik, dan mereka punya niat baik untuk membantumu ya. Karena di sini banyak sekali energi Wands, dan aku ngerasa kalau yang namanya Wands itu selalu berhubungan dengan intelijensia ya. Ada ilmu baru yang dipelajari, ada pemahaman baru, ada keterampilan atau keahlian baru yang kamu pelajari, yang membuat kamu atau yang bisa mendukung kamu untuk meraih cita-citamu ya. King of Pentacles ini bisa finance, bisa apa aja ya, karena ini general reading, tapi yang jelas ini cita-cita kamu. King of Pentacles adalah posisi paling tinggi di minor arcana untuk Suite of Pentacles ya. Jadi kamu itu kalau mau di suatu tempat maunya jadi yang terbaik, kurang lebih seperti itu ya. Target kamu itu target tinggi. Jadi kalau misalnya kamu katakanlah bekerja di perusahaan A, kamu ingin menjadi yang terbaik di situ ya, itu targetmu, dan kamu mendapat dukungan dari orang-orang yang ada di sekelilingmu, even itu kamu nggak ada hubungan keluarga dengan mereka ya, atau bahkan kamu baru kenal, tapi aku bisa ngerasain energi di sekitarmu itu mendukung, sangat mendukung ya. Keren. Memang ada gunanya sekali-sekali kita itu modal nekat gitu ya, pergi aja dulu, sampai di sana nanti kita pikirin deh mau ngapain gitu. Dan kamu sedang dalam proses ya,
karena ini semua kartu baik semua. Ya, ada the Nine of Wands, kemudian ada the Three of Wands, dan ada the High Priestess. Ini major arcana, artinya divine intervention. Jadi otakmu itu sekarang yang tercerahkan itu, atau kamu ngerasa, aku kok kayak full guided ya gitu, kayak diajari begini, itu memang divine intervention ya. Ada semacam orkestra di langit sana yang ingin kamu sukses juga ya. Itu intinya. Kita langsung ke possible future outcome. Ada the magician di sini. Kayaknya nggak perlu diklarifikasi sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita klarifikasi aja biar afdol. Oke, satu kali lagi. Tiga kartu untuk klarifikasi the magician di possible future outcome untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, dan Venus di bulan November 2021. Satu kartu lagi please. Oke. Sebenarnya memang aku nggak pengen mengklarifikasi ini lagi karena ceritanya udah jelas, tapi ya nggak apa-apa ya. Jadi di Magician itu diklarifikasi oleh the Five of Wands ya, kemudian ada the Nine of Pentacles, dan kemudian ada the Stars. Jadi keberanian atau kenekatanmu ini di masa lalu dan di masa yang sekarang ini nanti di masa depan akan membuahkan hasil ya, karena aku lihat hasilnya positif sekali. Ada the Five of Wands, kemudian ada the Nine of Pentacles, dan the Stars. The Five of Wands itu konflik, itu biasa ya, dimanapun kita berada gitu pasti ada konflik. Konflik itu bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi sesuatu yang harus dihadapi ya, karena itu akan membuat kita jauh lebih dewasa dalam menghadapi peristiwa atau situasi. Itu nanti membuat kita jauh lebih matang untuk menghadapi setiap masalah yang ada. Dan aku memang itu ngelihatnya ini konflik ya, konflik biasa aja, konflik manusia ataupun mungkin konflik orang yang sedang bekerja gitu ya. Yang intinya itu ya, ada the Nine of Pentacles dan the Stars. Aku sih ngelihatnya di sini kamu nanti akan menjadi pusat perhatian ya. Kamu nanti akan melakukan sesuatu, ada yang kamu kerjakan di tempat yang sekarang kamu berada ini yang akan membuat orang tertarik. Ketika kamu berbicara, orang ngelihat gitu ya, apa yang kamu lakukan orang mengamati dan orang senang. Itu dia enaknya kalau the Stars ini jadi pusat perhatian, tapi dalam hal positif ya. Dan itu juga berpengaruh untuk your wish fulfillment. Kalau aku lihat sih ini lebih ke Pentacles ya, lebih ke harta, lebih ke tabungan, ke aset, dan itu memang akan kamu dapatkan selain the Stars tadi ya. Jadi pusat perhatian, sekaligus kamu juga mendapat improvement dari segi finansial, ada perkembangan di sisi finansial ya. Itu tetap prosesnya manifestasi ya, the Magician. Kamu tahu apa yang kamu mau dan kamu punya strategi untuk meraih apa yang kamu mau tersebut ya. Kamu tahu tujuanmu apa, kamu tahu cita-citamu apa, dan kamu bikin langkah-langkah apa yang harus kamu lakukan untuk meraih cita-citamu. Keren nggak? Keren banget dong kalau begitu. Dan itu yang nanti aku rasa di overall energy yang akan mengending semua beban yang ada ya. Baik tadi itu beban secara fisik dan beban secara mental. Aku nggak tahu beban kamu apa. Kita semua manusia punya beban. Tapi yang pasti aku ngerasain ini beban berat banget karena udah ada fisiknya, ada mentalnya juga ya. Dan itu memang akan segera berakhir, ending. Karena di possible future outcome, di kemungkinan yang akan terjadi ke depannya, oke semua nih ya. Dan ada divine intervention, ada 3 kartu loh, the Magician, sama the High Priestess. Kamu memang benar-benar dijaga, di guide sama Tuhan untuk bisa meraih kesuksesan atau mencapai apa yang kamu inginkan. Oke Scorpio, mantap. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Dadah.